Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan tugas hidrologi 1 saya, di mana saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Hafifah Febratul Husna, nomor BP 2011-03-2011, kelas 1 PIR, dosen pengampun Bapak Suhendrik Anwar, MT. Aliran mantap pada saluran terbuka. Aliran terbuka adalah aliran fluida yang terbuka atau terekspor langsung ke atmosfer. Oleh karena itu, aliran terbuka tidak pernah mengisi penuh medium saluran yang dilewati. Yang kedua, berbeda dengan aliran tertutup atau terkompresi. Aliran tertutup hanya melibatkan cairan saja. Contohnya seperti danau, sungai, laut yang terekspor langsung terhadap udara bebas. Yang ketiga, aliran terbuka hanya digerakkan oleh gaya gravitasi secara alami, berbeda dengan aliran tertutup yang bisa digerakkan oleh perbedaan tekanan atau gravitasi. Klasifikasi aliran terbuka. Aliran seragam atau uniform flow disebut seragam apabila kedalaman alirannya dan kecepatannya rata-rata tetap konstan. Jika tidak, maka disebut aliran tak seragam. Aliran tak seragam atau non-uniform flow, kebalikan dari aliran seragam. Jadi, kedalaman aliran ini berada beda di sepanjang arah alirannya. Begitu juga kecepatan rata-ratanya. Aliran tak seragam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aliran berubah cepat atau RVF. Disebut demikian jika kedalaman alirannya berubah dengan sangat cepat dalam jarak yang relatif atau singkat. Yang kedua, aliran berubah beraturan atau GVF. Disebut jika kedalamannya aliran berubah beraturan dalam jarak yang panjang. Laminar dan turbulen pada saluran terbuka. Angka Reynolds RE sama dengan rho VRH per neu sama dengan VRH per V kecil. Radius hidrolik RH sama dengan AC per P. Diameter hidrolik DH sama dengan 4 AC per P sama dengan 4 RH. Dengan rho sama dengan massa jenis fluida, V besar sama dengan kecepatan aliran fluida, neu sama dengan viskositas dinamik, V kecil sama dengan viskositas kinematik, AC sama dengan luas penampang saluran, P sama dengan keliling permukaan basah. Klasifikasi angka Reynolds pada aliran terbuka sedikit berbeda jika dibandingkan dengan angka Reynolds pada aliran tertutup. Yang kedua, angka Reynolds pada aliran terbuka lebih kecil karena menggunakan radius hidrolik, tetapi pada aliran tertutup menggunakan diameter hidrolik yang 4 kali lebih besar dari radius hidrolik. Yang ketiga, aliran laminar pada aliran terbuka RE kecil sama 500. Aliran transisional pada aliran terbuka 500 kecil sama RE kecil sama 2500. Contoh pengukuran radius hidrolik yaitu sudah ada di PPT saya. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah gelombang diawali di dasar laut dari sebuah hentakan ketika terjadi gempa bumi jika kedalaman laut tersebut sekitar 2 km dan massa jenis dari air lautnya adalah 1,03 kg atau meter per kubik. Tentukan kecepatan lambat dari gelombang ini. Solusinya yaitu kecepatan gelombang permukaan ditentukan dengan formula V besar sama dengan akar GH sama dengan akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 200 meter sama dengan 140 meter per sekon. Notnya, kecepatan gelombang tergantung dari kedalaman air dan kecepatan gelombang bertambah ketika kedalaman air bertambah. Kecepatan gelombang dan angka Fluide.
kecepatan gelombang V besar sama dengan akar GY, di mana V sama dengan kecepatan gelombang aliran fluida, G sama dengan akselerasi gravitasi, Y sama dengan kedalaman aliran. Aliran terbuka juga diklasifikasikan menjadi aliran subkritis, kritis, dan superkritis tergantung kepada nilai angka Froude yang muncul. Angka Froude Fr sama dengan V per akar GY. Kedalaman kritis VR sama dengan 1, YC sama dengan V kuadrat per G. Aliran subkritis atau aliran tenang FR kecil 1, aliran kritis FR sama dengan 1, aliran superkritis atau aliran cepat FR besar 1. Yang kedua, sebuah gelombang air muncul dalam sebuah kanal yang cukup lebar. Tentukan kecepatan gelombang kecil dari aliran tersebut jika kedalamannya adalah A 25 cm dan B 80 cm. Apa yang terjadi jika cairannya diganti dengan minyak? Solusinya yaitu yang A, V sama dengan GH sama dengan akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,2 meter sama dengan 1,57 meter per sekon. Yang B, V sama dengan akar GH sama dengan akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,8 meter sama dengan 2,80 meter per sekon. Jika cairannya diganti dengan minyak, maka hasilnya tidak akan berubah karena kecepatan gelombang hanya bergantung pada kedalaman cairannya. Yang ketiga, air pada temperatur 50 derajat Celcius mengalir secara seragam di dalam kanal persegi 4 dengan lebar 2 meter pada kecepatan rata-rata 1,5 meter per sekon. Jika kedalamannya air 24 cm, tentukan apakah alirannya subkritis atau superkritis. Solusinya, angka Froude-nya adalah VR sama dengan V per akar GY sama dengan 1,5 meter per sekon per akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,24 meter sama dengan 0,978. Karena angka Froude kurang dari 1, maka alirannya subkritis. Yang keempat yaitu, setelah hujan lebat, air mengalir di atas permukaan beton dengan kecepatan 1,3 meter per sekon. Jika kedalaman airnya sekitar 2 cm, tentukan apakah alirannya subkritis atau superkritis. Solusinya, angka Froude-nya adalah VR sama dengan V per akar GY sama dengan 1,3 meter per sekon per akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,2 meter sama dengan 2,93. Karena angka Froude lebih dari 1, maka alirannya superkritis. Yang kelima, air pada temperatur 20 derajat Celcius mengalir secara seragam di dalam sebuah saluran yang lebar dengan kecepatan rata-rata 1,5 meter per sekon. Jika kedalamannya air adalah 0,16 meter, tentukan bahwa A. Apakah alirannya laminar atau turbulen? B. Apakah alirannya subkritis atau superkritis? Solusinya, air pada temperatur 20 derajat Celcius. Rho sama dengan 98,0 kg per meter kubik dan Rho sama dengan 1,002 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. A. Angka Reynolds Re Rho VRH per Neus sama dengan 998 kg per meter kubik
dikali 1,5 meter per sekon dikali 0,16 meter per 1,002 dikali 10 pangkat min 3 kilogram meter per kubik sama dengan 2,390 kali 10 pangkat 5 karena angka Reynolds-nya lebih besar dari 2500 maka alirannya turbulen. B. Angka flow D VR sama dengan V per akar GY sama dengan 1,5 meter per sekon per akar 9,81 meter per sekon kuadrat dikali 0,16 meter sama dengan 1,20. Karena angka flow D lebih dari 1, maka alirannya superkritis. Menentukan debit pada saluran segi 4 dengan rumus CZ. Jika diketahui saluran dengan penampang segi 4 dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,5 meter. Kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001 dan koefisiennya CZ C sama dengan 45. Hitung debit aliran Q. Langkah pertama, menghitung luas penampang basah A. A sama dengan B kali Y. A sama dengan 2 kali 1,2. A sama dengan 2,4 meter kuadrat. Langkah kedua, menghitung keliling basah P. P sama dengan B ditambah 2 kali Y. P sama dengan 2 tambah 2 kali 1,2. P sama dengan 4,4 meter. Langkah ketiga, menghitung jari-jari hidrolisis R. R sama dengan A per P. R sama dengan 2,4 meter kuadrat per 4,4 meter. Sama dengan 0,545 meter. Langkah keempat, menghitung kecepatan aliran V dengan persamaan KZ. V sama dengan C kali R 1/2 S 1/2. V sama dengan 45 kali 0,545 1/2 dikali 0,001 1/2 sama dengan 1,051 meter per sekon. Langkah kelima, menghitung debit aliran Q. Q sama dengan V kali A. Q sama dengan 1,051 dikali 2,4. Q sama dengan 2,522 meter per kubik per sekon. Menentukan debit pada saluran trapesium dengan rumus KZ. Jika diketahui saluran dengan penampang trapesium dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter. Kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001, kemiringan tebing V bagi H, dan koefisien KZ C sama dengan 45. Hitung debit aliran Q. Langkah pertama yaitu menghitung luas penampang basah A. A sama dengan B ditambah MY dikali Y. A sama dengan 2 ditambah 1 dikali 1,2 dikali 1,2. A sama dengan 3,840 meter kuadrat. Langkah kedua, menghitung keliling basah P. P sama dengan B ditambah 2Y akar 1 ditambah meter kuadrat. P sama dengan 2 ditambah 2 dikali 1,2 akar 1 ditambah 1 kuadrat. Langkah 3, menghitung jari-jari hidrolisis R. R sama dengan A per P. R sama dengan 3,840 meter kuadrat per 5,394 meter. Sama dengan 0,712 meter.
Langkah keempat, menghitung kecepatan aliran V, menghitung persamaan Kz. V sama dengan CR pangkat 1/2 S 1/2. V sama dengan 45 dikali 0,712 pangkat 1/2 dikali 0,001 pangkat 1/2. V sama dengan 1,201 meter per sekon. Langkah 5, menghitung debit aliran Q. Q sama dengan V kali A. Q sama dengan 1,201 dikali 3,840. Q sama dengan 4,611 meter kuadrat per sekon. A sama dengan 3,840 meter kuadrat. P sama dengan 5,394 meter, R sama dengan 0,712 meter, V sama dengan 1,201 meter per sekon, Q sama dengan 4,611 meter per kubik per sekon. Menentukan debit pada saluran segi 4 dengan rumus Manning. Jika diketahui saluran dengan penampang segi 4 dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 meter. Kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001 dan koefisiennya Manning N sama dengan 0,021. Hitung debit aliran Q. Langkah yang pertama, menghitung luas penampang basah A. A sama dengan B kali Y. A sama dengan 2 kali 1,2. A sama dengan 2,4 meter kuadrat. Langkah kedua, menghitung keliling basah P. P sama dengan B ditambah 2 kali Y. P sama dengan 2 ditambah 2 kali 1,2. P sama dengan 4,4 meter. Langkah ketiga, menghitung jari-jari hidrolis R. R sama dengan A per P. R sama dengan 2,4 meter kuadrat per M per 4,4 meter sama dengan 0,545 meter. Langkah 4, menentukan kecepatan aliran V dengan persamaan Manning. V sama dengan 1/2 R pangkat 1/2 S pangkat 1/2. V sama dengan 1/0,021 dikali 0,545 pangkat 2/3 dikali 0,001 pangkat 1/2. V sama dengan 1,005 meter per sekon. Langkah kelima, menghitung debit aliran Q. Q sama dengan V kali A. Q sama dengan 1,005 dikali 2,4. Q sama dengan 2,413 meter kubik per sekon. A sama dengan 2,4 meter kuadrat. P sama dengan 4,4 meter, R sama dengan 0,545 meter, V sama dengan 1,005 meter per sekon, Q sama dengan 2,413 meter kubik per sekon. Menentukan debit pada saluran trapesium dengan rumus Manning. Jika diketahui saluran dengan penampang trapesium dengan lebar dasar saluran B sama dengan 2 meter, tinggi aliran Y sama dengan 1,2 m. Kemiringan dasar saluran S sama dengan 0,001. Kemiringan tebing V banding H dalam kurung 1:1 dan koefisien Manning N sama dengan 0,021. Hitung debit aliran Q. Langkah yang pertama, menghitung luas penampang basah A. A sama dengan B ditambah MY dikali Y. A sama dengan 2 ditambah 1 kali 2,2 dikali 1,2. A sama dengan 3,840 meter kuadrat. Langkah kedua, menghitung keliling basah P. P sama dengan B ditambah 2Y akar 1 ditambah meter kuadrat. P sama dengan 2 ditambah 2 dikali 1,2 akar
1 ditambah 1 kuadrat. P sama dengan 5,394 meter. Langkah 3, menghitung jari-jari hidrolisis R. R sama dengan A per P. R sama dengan 3,840 meter kuadrat per 5,394 sama dengan 0,712 meter. Langkah keempat, menghitung kecepatan aliran V dengan persamaan Manning. V sama dengan 1 per N, R akar 1 per 2, F pangkat R pangkat 1 per 2. V sama dengan 1 per 0,021 dikali 0,712 pangkat 2 per 3 dikali 0,001 pangkat 1 per 2. V sama dengan 1,201 meter per sekon. Langkah 5, menghitung debit aliran Q. Q sama dengan V kali A. Q sama dengan 1,201 dikali 3,840. Q sama dengan 4,611 meter kubik per sekon. A sama dengan 3,840 meter kuadrat. P sama dengan 5,390 meter. R sama dengan 0,712 meter. V sama dengan 1,201 meter per sekon. Q sama dengan 4,611 meter kubik per sekon. Menentukan dimensi ekonomi saluran segi 4. Jika diketahui debit aliran pada saluran segi 4 adalah Q sama dengan 18 meter kubik per sekon dengan kecepatan aliran V sama dengan 1,6 meter per sekon. Koefisien Manning N sama dengan 0,020. Tentukan dimensi ekonomi saluran B dan Y dan kemiringan dasar saluran S. Diketahui Q sama dengan 18 meter kubik per sekon, V sama dengan 1,6 meter per sekon, N sama dengan 0,020. Ditanya, penampung ekonomis. Yang pertama, lebar dasar saluran B. Yang kedua, tinggi aliran Y. Yang ketiga, kemiringan dasar saluran S. Selanjutnya, menghitung luas penampang basah A. Q sama dengan V kali A. A sama dengan Q per V sama dengan 18 per 1,6 sama dengan 11,250 meter kuadrat. Persyaratan penampung ekonomis. B ditambah NY sama dengan 2Y akar 1 ditambah meter kuadrat. Dengan B lebar dasar saluran, Y sama dengan kedalaman aliran, M sama dengan kemiringan tebing, V banding H sama dengan 1 banding M. Untuk saluran segi 4, M sama dengan 0. B ditambah MY sama dengan 2Y akar 1 ditambah M kuadrat. B ditambah 0,Y sama dengan 2Y akar 1 ditambah 0 kuadrat. B sama dengan 2Y. Menghitung B dan Y. A sama dengan B kali Y. 11,25 sama dengan 2Y dikali Y. 11,25 sama dengan 2Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan 5,625. Y sama dengan 2,372 M. B sama dengan 2 dikali 2,372. B sama dengan 2,743 meter. Menghitung keliling basah P. P sama dengan B ditambah 2Y. P sama dengan 4,743 ditambah 2 dikali 2,372. P sama dengan 9,487 meter. Menghitung jari-jari hidrolisis R. R sama dengan A per P. R sama dengan 11,250 meter kuadrat per 9,487 meter.
sama dengan 1,186 meter. Menghitung kemiringan dasar saluran S. V sama dengan 1 per N R pangkat 1 per 2. S pangkat 1 per 2. 1,6 sama dengan 1 per 0,020 dikali 1,186 pangkat 2 per 3 S pangkat 1 per 2. S sama dengan 0,000858. Diketahui Q sama dengan 18 meter kubik per sekon, V sama dengan 1,6 meter per sekon, N sama dengan 0,020, A sama dengan 11,250 meter kuadrat, Y sama dengan 2,372 meter, B sama dengan 4,743 meter, P sama dengan 9,487 meter, R sama dengan 1,186 meter, S sama dengan 0,000858. Sekian, terima kasih hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.